Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Eva Septiana, NPM 201202225, Prodi PGSD. Saya akan membacakan analisis materi PKN di SD. Kelas 4, semester 1, tema 2, buku tematik Terpadu Kurikulum 2013 yang berjudul Selalu Berhemat Energi. Subtema 1 yang berjudul Sumber Energi. Pada subtema 1 terdiri dari 6 pembelajaran, tetapi yang termuat pembelajaran PKN hanya 3. Yang pertama di pembelajaran 2, KD 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 4.2, menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembelajaran keempat, KD 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 4.2, menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembelajaran ke-6, KD 3.2, mengidentifikasikan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.2, menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ringkasan uraian materi bab subtema 1 yaitu di materi PPKN subtema 1 ini membahas tentang hak dan kewajiban warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran 2, 4, 6, siswa mendapat tugas untuk menyebut apa itu hak dan kewajiban dan contoh hak, kewajiban maupun bukan contoh hak atau kewajiban. Dengan begitu, siswa dapat mengerti apa saja hak dan kewajiban yang semestinya harus dilakukan. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki oleh semua warga masyarakat. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan dan norma yang berlaku, seperti hal yang harus diketahui perbedaan contoh hak dan kewajiban. Contoh hak dalam keluarga: 1. Mendapat kasih sayang. 2. Mendapat pujian jika berbuat baik. 3. Mendapat bimbingan dari orang tua. Hak anak di sekolah sebagai siswa: 1. Mendapat pengajaran. 2. Mendapat pujian jika berprestasi. 3. Mendapat hadiah jika berprestasi. Contoh bukan hak: 1. Bebas berbuat kejahatan. 2. Mencontek saat ulangan. 3. Memukul teman jika tidak mematuhi perintahnya. Kewajiban adalah segala yang harus kita laksanakan, bukan kewajiban adalah sesuatu yang tidak harus kita laksanakan. Contoh kewajiban: 1. Belajar. Belajar adalah kewajiban anak sebagai siswa. Artinya, apa yang harus dilakukan saat menjadi siswa, yaitu belajar untuk menambah ilmu. 3. Bekerja. Bekerja adalah kewajiban seorang ayah atau kewajiban manusia dewasa untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, setiap manusia dewasa harus melakukan kerja atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan. 3. Melindungi anak. Melindungi anak adalah kewajiban setiap orang tua. Artinya, sebagai orang tua kita harus melindungi anak-anak kita dari ancaman bahaya. Contoh bukan kewajiban: 1. Seorang siswa bekerja. Bekerja bagi seorang siswa bukanlah kewajiban. Namun, jika anak seorang siswa bekerja, merupakan dia membantu orang tua untuk meringankan beban orang tuanya. 2. Seorang ibu bekerja. Bekerja bagi seorang ibu bukanlah kewajiban. Namun, jika seorang ibu bekerja, artinya ibu tersebut membantu meringankan beban seorang ayah. Yang ketiga, seorang ayah mencuci piring. Ini bukanlah kewajiban ayah. Jika ada seorang ayah mencuci piring, itu artinya ayah tersebut membantu meringankan beban kewajiban istrinya. Dan yang kedua, pada subtema 2 yang berjudul manfaat energi. Manfaat energi, di dalam subtema ini terdapat 6 pembelajaran, tetapi yang memuat pembelajaran PKN SD hanya 3. Yang pertama, pembelajaran 2, KD 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pembelajaran keempat, KD 3.2 mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pembelajaran keenam, KD 3.2 mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ringkasan uraian pada subtema 2 yaitu pada materi subtema 2 ini siswa sudah mengerti apa saja yang harus diketahui tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Di materi ini tentang manfaat energi, sehingga siswa dapat memberi contoh hak dan kewajiban dalam pengalaman tentang penggunaan kertas. Hak 1. Mendapatkan uang saku. 2. Mendapatkan pendidikan yang layak. 3. Mendapatkan kesempatan untuk berkembang di lingkungannya. Kewajiban 1. Belajar dengan baik. 2. Membantu orang tua. 3. Berbuat baik kepada semua orang. Dan siswa dapat menerapkan langsung tentang hak dan kewajiban seperti halnya melakukan sebuah kampanye di sekolah menggunakan poster. Merupakan kewajiban sebagai warga masyarakat untuk memberi informasi terhadap semua agar melakukan kebaikan untuk lingkungan sekitar. Haknya, dia berlaku untuk memberi informasi kepada semua orang. Tema 3 yang berjudul energi alternatif. Pada subtema ini sama seperti subtema 1 dan 2, yaitu hanya 3 pembelajaran yang termuat pembelajaran PKN. Yang pertama, pembelajaran 2 KD 3.2 mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak dalam warga masyarakat kehidupan sehari-hari. Pembelajaran keempat, KD 3.2 mengidentifikasikan pelaksanaan kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran ke-6, KD 3.2 mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ringkasan uraian pada subtema 3 ini, siswa mulai berperilaku untuk melakukan hak dan kewajiban yang baik, untuk memberi contoh terhadap lingkungan sekitar, untuk menghemat energi. Contoh sikap ramah lingkungan seperti 1. Menjaganya dan merawatnya. 2. Saling menghormati, saling menghargai, saling membantu. Yang ketiga, karena jika tidak ada penghematan maka akan menjadi langka. Yang keempat, mematikan lampu, mematikan air keran, mematikan listrik jika tidak dipakai. Yang kelima, kewajiban adalah tanggung jawab yang paling besar. Kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama, wajib membersihkan sampah-sampah yang ada sehingga lingkungan menjadi sehat, indah, dan nyaman. Yang kedua, wajib merawat pohon dan tumbuhan agar kesehatan udara terjaga. Yang ketiga, wajib membersihkan dan menjaga kebersihan aliran sungai. Yang keempat, wajib mengontrol diri dalam penggunaan bahan-bahan yang sulit diurai seperti plastik, styrofoam, dan sebagainya. Yang kelima, wajib memelihara keseimbangan alam dengan tidak sembarangan membunuh binatang. Manusia memiliki sejumlah hak dari lingkungannya sekitar, seperti hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan hak untuk menghirup udara segar, hak untuk mendapatkan air bersih, hak untuk tidak terkena banjir, dan banyak lagi hak-hak lainnya.
Untuk mendapatkan hak ini, manusia harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu, sebab hak baru bisa dituntut dan dipenuhi apabila kewajiban telah terlaksana. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.